Halo sahabat Olala Movie, senang sekali Olala bisa hadir kembali untuk kalian. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan kelancaran rezeki, amin. Di kesempatan kali ini, Olala akan menceritakan sebuah alur cerita dari film yang berjudul New Recruit. Dan sebelum kita ke alur ceritanya, jangan lupa untuk dukungannya supaya channel ini semakin berkembang dan terus maju pantang mundur dengan cara seperti di bawah ini. Malang City Producer Club Remake. Film ini menceritakan tentang karyawan baru di sebuah perusahaan yang ternyata pernah punya hubungan spesial dengan istri bosnya. Sedangkan itu si bos juga bermain mata dengan salah satu karyawan barunya. Sudah dipastikan film ini tentang perselingkuhan. Gak ada habis-habisnya yang namanya perselingkuhan ini ya guys. Langsung saja kita ke alur ceritanya guys. Di awal film, kita akan diperlihatkan mengenai kehidupan sepasang suami istri yang sedang leye-leye di kamar tidurnya. Sang suami sebut saja dia Budiman, seorang bos di perusahaan yang mari kita sebut saja PT Cicaule. Dan istrinya sebut saja dia Yuise, wakil bos di perusahaan milik suaminya itu. Di hari itu kantor sedang libur. Kesempatan itu digunakan pasangan suami istri untuk bersantai-santai di kasur. Dan yang sudah kita kira-kira, mereka pun melakukan adegan celepak-celepok. Aha, ehe, oho. Di keesokan harinya, kita akan diperlihatkan adegan proses interview yang dilakukan dengan seorang pria, sebut saja dia Leman. Leman ini berniat untuk melamar kerja di PT Cicaule milik Budiman itu. Dia lalu mempresentasikan kelebihan dirinya yang bisa membuat Budiman tertarik merekrutnya. Setelah melewati interview dan negosiasi yang cukup lama, akhirnya Budiman menerima Leman sebagai karyawan baru. Leman tentu saja sangat senang. Anehnya, Yuise juga ikutan senang. Dan hal itu membuat Budiman mikir kalau istrinya ini mulai rada-rada. Keesokan harinya, Leman mulai bekerja di PT Cicaule. Kinerjanya ini dinilai bagus oleh bosnya, si Budiman. Dan saat siang hari, Leman didatangi oleh Yuise yang membawakannya segelas es teh. Mereka pun lalu berbincang-bincang sedikit. Awalnya perbincangan mereka itu normal-normal aja, layaknya atasan ngomong sama bawahan. Namun secara tiba-tiba, Leman bilang bahwa dia masih cinta kepada Yuise. Sontak hal tersebut membuat Yuise kaget banget. Usut punya usut, ternyata Leman ini adalah mantan kekasihnya Yuise sebelum mereka putus dan punya pasangan masing-masing. Walaupun awalnya kaget, tapi giliran Leman mengajak celepak-celepok, Yuise malahan mau-mau aja. Jadinya mereka melakukan celepak-celepok di ruangan Leman. Kemudian skin beralih ke seorang perempuan, sebut saja dia Meili, yang sedang melakukan wawancara dengan seseorang seperti yang dilakukan Budiman di awal film. Bedanya, Meili ini sedang diwawancara oleh bapak kosnya. Ternyata dia mau diusir dari kosannya dikarenakan telat bayar. Walaupun sudah mohon-mohon untuk diberi waktu 1 minggu, sang bapak kos sudah tidak mau lagi menampung Meili. Bingung mau kemana lagi. Si Meili akhirnya menelpon temannya si Yuise untuk meminta pertolongan. Ternyata Meili ini dulunya adalah teman kuliahnya si Yuise. Lalu Yuise dan Meili bertemu dan mengobrol. Singkat cerita, si Meili disuruh memasukkan lamaran pekerjaan di PT Cicaule. Keesokan harinya Meili diinterview oleh suaminya Yuise. Dan setelah interview, akhirnya Meili diterima untuk bekerja di PT Cicaule. Namun saat melakukan interview, matanya si Budiman ini tiba-tiba melihat serabi lempit milik Meili yang ngintip-ngintip di balik roknya. Aduh, gak istri gak suami, sama-sama aja genit. Yuise yang melihat tingkah suaminya langsung memarahi suaminya karena berlaku mesum. Keesokan harinya, Meili mulai hari pertama kalinya kerja dan mendapatkan tempat duduk di samping kerjanya Leman. Ternyata
Ternyata si Leman ini nakal juga ya. Dia mencoba menggoda-goda Meli untuk bercocok tanam dengannya. Awalnya Leman ini nggak paham karena si Meli ini main kode-kodean lewat isyarat tangan. Tapi setelah menelaah baik-baik, Leman mulai paham. Lalu si Meli ini diajak ke kosan si Leman dan mereka pun melakukan celepak-celepok oho di sana. Besoknya Meli terlihat sedang bersih-bersih di ruangan si bos di PT Cicaule. Pose Meli di saat bersih-bersih disengaja sok-sok genit biar bosnya itu kepincut dengan posenya. Tidak lama kemudian bosnya datang dan kaget melihat Meli bersih-bersih sambil kang-nikang di ruangannya. Si Budiman pun mulai traveling kemana-mana dan tiba-tiba Yuise datang dan memarahi Meli yang sedang cari muka di depan suaminya. Budiman juga dimarahi oleh sang istrinya karena tidak bisa menjaga pandangannya ke cewek lain. Dan setelah itu mereka kembali ke ruangannya masing-masing untuk melanjutkan pekerjaan. Keesokan harinya, Yuise hendak memeriksa pekerjaan dua karyawannya. Saat masuk, Yuise melihat kedua karyawannya sedang asik-asik mesra-mesraan di meja kerjanya. Diam-diam hati Yuise terbakar api cemburu. Keesokan harinya, Leman yang baru sampai ke kantor diminta tolong oleh Budiman. Leman pun setuju-setuju aja dan pergi ke rumah bosnya itu. Padahal si Budiman ini mempunyai niat nyobain serabi lembitnya si Meli. Leman pun sampai ke rumah bosnya dan dia pun bertemu dengan Yuise dan memberikan makanan dari suaminya. Tapi karena rumahnya lagi sepi, si Yuise mengajak Leman untuk bermantap-mantapan di sana. Di saat yang sama, ternyata Budiman juga melancarkan aksinya kepada Meli. Paginya Yuise datang ke kantor dan bermaksud untuk masuk ke ruangan suaminya. Betapa kagetnya dia ketika menemukan tisu yang berserakan serta pakaian dalam wanita yang entah punya siapa. Saat Meli dan Budiman datang, Yuise langsung menjebak mereka. Dan terjadilah peperangan di kantor tersebut. Leman yang bingung melihat peperangan tersebut hanya bisa melihat pertarungan yang entah apa masalahnya. Yuise merasa cemburu dan marah-marah karena suaminya itu bermain-main di belakangnya. Padahal ya kalau kita lihat-lihat sebelumnya istrinya juga main belakang dari suaminya. Singkat cerita, Budiman meminta maaf kepada istrinya terhadap perbuatannya yang melukai hati dan jiwanya. Yuise ternyata sudah muak banget terhadap tingkah suaminya itu. Dia pun mengusirnya dari rumah dan setelah itu film pun berakhir. Dari film ini kita ambil saja segi positifnya ya guys. Semoga kalian semua bisa menjaga hati kalian demi menjaga kerukunan dengan pasangannya masing-masing dan tidak ada lagi yang namanya perselingkuhan. Oke, segitu aja guys yang bisa Mimin ceritakan tentang alur cerita dari film New Recruit. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk dukungannya ya guys dengan subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dan menarik dari Olala Movie. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you. Malang City Producer Club Remake.